Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sekalian di sekolah maupun yang di rumah, kali ini kita tentu akan terus belajar. Sebelum itu, saya tanya dulu, gimana kabar kalian? Baik ya? Sehat? Masuk semua kan? Nah, kalau kamu sedang tidak enak badan, kemudian pilek, batuk, sebaiknya tidak masuk ya. Kemudian terus menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa wajib pakai masker ya. Kemudian cuci tangan, hand sanitizer dan lain sebagainya. Di rumah anak-anakku juga makan makanan yang sehat ya. Makan makanan yang bergizi, olahraga biar sehat, betul? Nah, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan sekarang pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan kali ini kita akan membicarakan khusus sistem pencernaan pada sapi. Coba kalian yang di rumah maupun yang di sekolah lihat tema 3 ya. Tema 3 pada sistem pencernaan hewan. Perhatikan di sini ada hewan sapi kan? Nah, coba sebutkan apa saja alat pencernaan pada sapi. Coba kamu. Alat pencernaan pada sapi. Apa saja? Rumen. Terus, jelaskan apa rumen dan lain sebagainya. Rumen adalah tempat terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengandung yang dilakukan oleh dinding rumen. Stop ya. Yang pertama rumen. Rumen adalah sistem pencernaan pertama pada sapi ya. Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan. Tempat terjadinya pencernaan. Jadi dari mulut makanan sapi dikunyah, betul? Dari mulut makanan sapi dikunyah. Apa yang mengunyah? Gigi ya. Yang mengunyah itu gigi. Nah, kemudian setelah gigi itu ada yang membantu, namanya apa? Lidah. Apa fungsinya lidah? Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput. Lidah itu mengambil rumput. Jadi begitu ngambil rumput dari lidah, seret masuk ke dalam mulut sapi, maka makanan itu dikunyah. Dikunyah dibantu oleh enzim yang disebut enzim apa? Yang disebut apa itu? Nah, ada yang namanya saliva, itu adalah cairan ya, cairan atau enzim yang khusus membantu. Di mana letaknya? Di kelenjar. Ya. Nah, di mulut itu ada enzim yang disebut dengan saliva yang membantu melemburkan makanan sapi. Kemudian dari mulut kita lanjutkan, dia itu sampai ke rumen. Nah, di sini rumen ya. Sampai ke rumen, bahwa di rumen inilah makanan dicerna oleh sapi. Nah, coba saya tanya sekali lagi, apa yang dimaksud dengan rumen? Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Betul. Dengan gerakan mengandung yang dilakukan oleh dinding rumen. Di dinding rumen ini ada gerakan-gerakan yang mengaduk makanan. Jadi di dinding rumen ini ada gerakan-gerakan yang mengaduk makanan. Makanan dari gigi yang dikunyah oleh gigi dibantu oleh saliva, kemudian dia ke lambung sampai ke rumen. Di rumen dia diaduk oleh dinding-dinding rumen, dibantu oleh gigi. Di rumen dibantu oleh dibantu oleh mikroba. Ya, betul. Kemudian setelah rumen ada apa di situ? Setelah rumen ada retikulum. Nah, ini anak-anak saya perjelas. Retikulum. Nah, setelah dari rumen dia ke retikulum.
Retikulum apa? Retikulum, di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob. anaerob. Di retikulum itu makanan difermentasi secara alami oleh sapi yang dibantu oleh bakteri anaerob, ya. Jadi alurnya setelah dari rumen dia ke retikulum. Kemudian setelah dari retikulum dia kemana? Makanannya. Di dalam perut ini terjadi proses penyerapan, ya. Dari retikulum ke omasum dia mengalami penyerapan. Ada gerakan sapi atau gerakan makanan pada sapi ketika dia sudah sampai di omasum, di rumen, dia kembali lagi ke mulut pada saat dia istirahat. Nah, kunyahan kedua setelah itu dilanjutkan ini. Nah, ke retikulum kemudian ke omasum. Kemudian proses terakhir pencernaan pada sapi apa namanya? Abomasum. Apa itu? Abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Nah, abomasum itu sebenarnya adalah lambung pada sapi. Dialah letak pencernaan pada sapi yang terakhir, ya. Jadi proses pada sapi itu panjang, ya, banyak. Sapi itu tidak seperti kita makan langsung dari kerongkongan menuju ke lambung dan sistem pencernaan lain. Tetapi pada sapi dia itu ada gerakan atau aktivitas setelah nyampe di dalam makanan itu ternyata keluar lagi ke mulut, ya. Maka kamu kalau melihat sapi sepertinya tidak berhenti makan, ya. Pada saat istirahat pun dia tetap melakukan kegiatan makan. Sebenarnya itu adalah makanan yang ada di perut, ya, yang ada di rumen, dia keluar lagi. Kemudian tahap kedua barulah dia masuk ke retikulum, kemudian omasum dan abomasum. Paham, ya? Nah, anak-anakku sekalian, itulah sistem pencernaan pada sapi, ya. Karena sekarang membicarakan khusus sapi, maka kalian supaya pahami alat-alat pencernaan pada sapi, kemudian proses pencernaan pada sapi. Paham tidak? Nah, baiklah anak-anakku sekalian yang berada di sekolah maupun yang berada di rumah, kita sudah cukup paham tentang bagaimana sistem pencernaan pada hewan, khususnya pada sapi. Sapi ini disebut sebagai hewan apa? herbivora. Kenapa? Ya, mau makan tumbuhan. Jadi sapi itu termasuk pemakan tumbuhan, ya toh? Nah, baik anak-anak, coba kalian buka buku tulis, ya, buku tulisnya. Kemudian sebelum nanti presentasi, kalian coba dulu sesuai dengan pengetahuan yang kalian tangkap apa, bagaimana dan mengapa alat pencernaan pada sapi itu berfungsi dan bekerja, ya, secara alamiah. Baik. Pertanyaan yang pertama atau kegiatan menulis yang pertama, termasuk anak-anakku di rumah juga mencatat apa yang kita lakukan pada hari ini di sekolah. Yang pertama, sebutkan ya alat pencernaan
pada hewan sapi. Pada sapi gitu aja ya. Baik. Yang kedua, sapi itu yang kedua, sapi itu termasuk hewan ruminansia. Ya. Sapi itu termasuk hewan ruminansia. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan yang memamah ya. Hewan yang makan tumbuhan ya, yang kelompok hewan mamalia yang makan 2 kali ya. Maksudnya makan 2 kali seperti tadi. Makanan yang sudah sampai di sistem pencernaan bagian dalam, dia itu keluarkan lagi ke mulut, dikunyah lagi, masuk lagi. Nah, itu disebut dengan hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Salah satunya sapi. Jadi Pak Ali ulangi pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Di rumah juga jangan lupa, yang pertama jelaskan alat-alat pencernaan pada sapi. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Yang ketiga, jelaskan bagian-bagian lambung pada sapi. Yang pertama ada rumen, jelaskan apa rumen. Kemudian ya retikulum, kemudian ada omasum, ada abomasum. Kalian jelaskan satu persatu ya. Saya ulangi pertanyaan yang ketiga. Jelaskan bagian-bagian lambung pada sapi. Yang terakhir, yang keempat, jelaskan proses pencernaan pada sapi. Jelaskan proses pencernaan pada sapi. Nah, itu aja dulu ya. Termasuk anak-anakku di rumah, jangan lupa untuk belajar tema 3 itu pada subtema 1, pembelajaran 1 tentang hewan ruminansia. Adalah hewan yang memamah biak. Memamah biak itu makan 2 kali. Bukan 2 kali makan, maksudnya sehari 2 makan, enggak. Makan, masuk ke dalam lambung, kemudian dikeluarkan, dikunyah lagi, masuk lagi, dan seterusnya ya. Itu namanya proses. Saya ulang, Pak Ali ulang. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan alat-alat pencernaan pada sapi. Apakah yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Kemudian jelaskan bagian-bagian lambung, kemudian bagaimanakah proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi itu. Kerjakan ya? Ya. Oke, Pak Ali kasih waktu 30 menit, 20 menit saja. Baik, kerjakan. Selamat mengerjakan dulu.